Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Novitasari. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Fakrofidin yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan PPT dari resiko yang telah saya buat untuk mata kuliah manajemen resiko publik. Baik, untuk tidak berpanjang lagi, langsung saja kepada yang pertama, ada profil dari TK Sadia. TK Sadia Lubuk Muda adalah sebuah lembaga pendidikan anak usia dini yang berlokasi di Jalan Hang Tua, Desa Kelurahan Lubuk Muda. Nama lengkapnya adalah TK Sadia dan memiliki NPSN 10497168. TK ini berada di bawah naungan Yayasan At-Taibah Hang Tua. Yayasan ini dipimpin oleh Lindawati S. Hum. Berikut beberapa informasi tambahan mengenai TK Sadia yang bisa dilihat berikut ini. Dan di sini juga ada gambar dari TK Sadia. Selanjutnya itu struktur organisasi TK Sadia, di mana struktur organisasi TK Sadia merupakan susunan manajemen yang terencana guna memastikan seluruh aktivitas pendidikan berjalan dengan baik, terarah, dan terhindar dari berbagai risiko operasional. Di tingkat tertinggi terdapat pihak pelindung, penasehat, dan penanggung jawab yang berperan strategis dalam memberikan arahan kebijakan, perlindungan hukum, serta bertanggung jawab atas arahan umum lembaga. Mereka berfungsi sebagai pengawas utama dalam mencegah dan menanggulangi risiko besar seperti pelanggaran hukum atau konflik kelembagaan. Dalam konteks manajemen risiko pendidikan, struktur ini membantu 1. Identifikasi risiko secara lebih tepat, 2. Pendelegasian tanggung jawab penanganan risiko ke pihak yang sesuai, ketiga, sistem pelaporan risiko ke jenjang yang lebih tinggi, dan yang keempat, peningkatan pengawasan dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Kemudian ada visi dari TK Sadia sendiri, yaitu menghasilkan generasi yang berakhlak mulia, kreatif, cerdas, dan berprestasi. Kemudian misi dari TK Sadia, membangun akhlak siswa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif. Dan yang ketiga, mengembangkan bakat dan kemampuan siswa melalui kegiatan bermain sambil belajar. Serta di sini ada juga tujuan dari TK Sadia, di mana yang pertama, menjadikan siswa yang taat beragama sejak dini. Yang kedua, menjadikan siswa yang mampu mengembangkan ide-ide baru yang cemerlang. Yang ketiga, menjadikan siswa agar tumbuh cerdas dalam hal intelektual dan emosional. Dan yang keempat, menjadikan siswa yang berprestasi, berkualitas untuk kemajuan pendidikan di TK Sadia. Selanjutnya, faktor pendukung atau penghambat manajemen risiko. Faktor pendukung dan penghambat manajemen risiko dapat sangat bervariasi, tergantung pada konteks organisasi dan jenis risiko yang dihadapi. Faktor pendukung meliputi komitmen manajemen puncak, sumber daya yang memadai, budaya sadar risiko, dan sistem manajemen risiko yang efektif. Sementara itu, faktor penghambat meliputi kurangnya pemahaman tentang risiko, kurangnya komitmen, kurangnya sumber daya, ketidakpastian ekonomi, dan perubahan teknologi. Kemudian kategori risiko TK Sadia, yang pertama ada risiko akhlak dan nilai religius, yang kedua risiko pembelajaran aktif, kreatif, dan inovatif, dan yang ketiga risiko pengembangan bakat melalui bermain sambil belajar, kemudian yang keempat risiko umum organisasi, yang kelima risiko kurangnya penanganan perkembangan emosi, dan yang keenam risiko kompetisi tidak sehat. Selanjutnya, Departemen Unit Kerja atau Fungsi TK Sadia. Untuk yang resiko pertama, bidang pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, bidang dan unit kerja terkait pembelajaran aktif, kreatif, dan inovatif. Dan yang ketiga, pendidikan dan pengajaran. Yang keempat, bidang koordinator kurikulum. Yang kelima, bidang kurikulum dan pembelajaran. Yang keenam, bidang pendidikan dan pengajaran. Kemudian sasarannya, yang pertama, guru menerapkan pembelajaran nilai toleransi melalui kegiatan harian. Yang kedua, guru terlatih dalam pembuatan media kreatif, alat peraga dari barang bekas, digital tools sederhana dalam 6 bulan. Yang ketiga, guru mampu mengidentifikasi 3 jenis bakat dominan anak melalui observasi bermain dalam 6 bulan. Yang keempat, guru meningkatkan respon terhadap keluhan orang tua menjadi kurang lebih 24 jam dalam 3 bulan. Yang kelima, guru mengintegrasikan aktivitas pengembangan emosi dengan mengadakan alokasi 30 menit
per hari khusus untuk literasi emosi dalam jadwal harian. Yang keenam, guru melaksanakan kegiatan di kelas tidak menggunakan sistem ranking atau perlombaan yang memicu persaingan negatif. Selanjutnya, deskripsi atau kejadian risiko, risk event, di mana yang pertama, guru belum menerapkan pembelajaran nilai toleransi melalui kegiatan harian. Yang kedua, media pembelajaran yang digunakan masih konvensional, lembar kerja atau lembar kerja fotokopi tanpa inovasi. Yang ketiga, guru melewatkan tanda-tanda bakat anak selama bermain karena fokus pada penyelesaian kurikulum akademik. Yang keempat, guru baru kesulitan mengelola kelas melalui nilai observasi kinerja turun 40%, serta orang tua kelas bahwa mengeluh kualitas mengajar tidak merata. Yang kelima, guru sering menggunakan ancaman, awas dihukum kalau nangis, serta area tenang tidak pernah digunakan. Dan yang keenam, sistem penilaian berbasis menang kalah yang tidak sesuai dengan usia anak, sehingga anak kehilangan motivasi untuk mencoba lagi dan timbul rasa tidak percaya diri atau sikap menghindari dari kegiatan seni. Kemudian selanjutnya evaluasi, di mana yang pertama evaluasi proses dilaksanakan secara bulanan hingga triwulan untuk memantau implementasi program seperti pemeriksaan kelengkapan kolom nilai karakter dalam RPP oleh tim kurikulum dan verifikasi laporan keuangan oleh komite sekolah. Kemudian yang kedua, evaluasi proses memantau implementasi secara real time dengan indikator seperti tingkat kehadiran pelatihan, target 80%, frekuensi pendampingan mentor dan produktivitas pembuatan media kreatif minimal 3 karya baru per guru per bulan yang didokumentasikan melalui presensi digital dan portofolio foto. Ketiga, evaluasi proses pemantauan implementasi harian dengan alat seperti checklist observasi guru dan laporan penggunaan zona bermain, memastikan 80% alat terpakai optimal dan 60% orang tua berpartisipasi dalam workshop. Dan yang keempat, evaluasi proses terletak pada implementasi dengan memantau penggunaan APE baru melalui logbook harian, tingkat kesejahteraan guru menggunakan kuesioner, skala bahagia, serta partisipasi orang tua dalam workshop. Yang kelima, feedback dari peserta, guru, orang tua, atau karyawan tergantung konteks harus dikumpulkan secara berkala untuk menilai keputusan dan kebutuhan perbaikan. Tantangan seperti keterbatasan sumber daya, stigma, atau kurangnya kesadaran masyarakat juga perlu diidentifikasi agar penanganan risiko dapat disesuaikan dengan kondisi yang real. Dan yang keenam, para guru mulai beralih ke pendekatan yang lebih menghargai proses belajar anak. Guru masih mengalami kesulitan untuk sepenuhnya menghindari kalimat-kalimat komparatif. Orang tua juga menunjukkan peningkatan pemahaman dengan banyak yang mengaku tidak lagi yang memaksa anak dalam mengikuti les tambahan. Selanjutnya di sini ada metrik peta risiko, di mana terdapat 3 risiko berpengaruh dan 3 risiko cukup berpengaruh. Maka dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen risiko di TK Sadia Lubuk Muda merupakan langkah strategis dalam mengidentifikasi dan mengatasi berbagai potensi risiko yang dapat menghambat pencapai tujuan pendidikan anak usia dini. Risiko yang dihadapi meliputi aspek religius, kreativitas, pembelajaran, pengembangan bakat, pengelolaan emosi, dan kompetensi tidak sehat. Melalui register yang disusun secara sistematis dan evaluasi berkelanjutan, TK Sadia mampu menetapkan sasaran dan strategis mitigasi yang konkret. Keterlibatan aktif guru dan orang tua serta pemanfaatan alat evaluasi seperti observasi, portofolio, dan pelatihan telah menunjukkan hasil yang positif. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan perubahan pola pikir guru tetap perlu mendapat perhatian. Oleh karena itu, manajemen risiko yang berkelanjutan dan adaptif menjadi kunci dalam menjaga kualitas pendidikan dan pengembangan anak secara holistik di lingkungan TK Sadia. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.